meyakini meyakinkan pada si korban ego dan super ego si pelaku meminta maaf dan meyakinkan korban bahwa ia tidak akan melakukan tindakan kekerasan lagi. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Healthy Talks. Di sini aku bersama rekan-rekan aku dari Departemen Psikologi Universitas Negeri Padang. Nah, sebelum pembahasan kita lebih jauh nih, boleh dong kita kenalan dulu nih sama rekan-rekan aku. Boleh diperkenalkan? Oke. Halo, kenalin nama aku Ana. Halo, kenalin nama aku Atta. Halo, kenalin namaku Fajri. Nah, sekarang kita ini akan membahas kasus yang lagi viral nih di media sosial, dimana kasus ini tuh udah nggak awam lagi nih terdengar di telinga kita, yaitu mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Menurut rekan-rekan sendiri nih, kekerasan dalam rumah tangga itu apa sih? Nah, kalau menurut jurnal yang sudah saya baca yang ditulis oleh Puspita Dewi pada tahun 2017, di situ dijelaskan bahwa KDRT itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang kepada orang lain yang perbuatan tersebut dapat membuat si korban mengalami penderitaan baik itu secara fisik maupun psikologisnya, yang perbuatan tersebut seperti kekerasan, perampasan kebebasan dan sebagainya yang terjadi di dalam rumah tangga. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa KDRT itu merupakan segala tindakan kekerasan atau perilaku yang menyakiti si korban yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang kepada orang lain yang terjadi di dalam rumah tangga. Nah, KDRT itu tidak hanya kekerasan yang terjadi kepada istri saja. Bisa saja KDRT itu kekerasan yang terjadi kepada suami, kekerasan kepada anak, maupun kekerasan kepada anggota keluarga lainnya. Walaupun dalam kebanyakan kasus KDRT itu terjadi kepada istri gitu. Nah, dalam undang-undang tersendiri itu juga ada dikatakan dalam Undang-Undang PKDRT pasal 1 disebutkan bahwa segala bentuk perilaku atau tindakan kepada seseorang, terutama itu perempuan, yang akan menimbulkan kesengsaraan ataupun penderitaan fisik atau psikologis, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga serta berbentuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan atau pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Jadi KDRT ini nggak hanya terjadi kepada pasangan suami istri aja. Jadi KDRT ini terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang berisikan dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, jadi secara garis besarnya KDRT itu merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau kebalikannya itu secara fisik maupun verbal. Nah, kalau misalnya secara psikologisnya nih, apakah ada pandangan lain mengenai KDRT atau adakah pendapat lain mengenai KDRT ini? Pandangan secara psikologis ya. Kalau pandangan secara psikologis, beberapa hari lalu saya ada membaca jurnal yang judulnya Dinamika Forgiveness pada istri korban kekerasan rumah tangga. Nah, pada jurnal ini pada halaman 53 dijelaskan menurut Walker kalau KDRT ini terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu fase tension building phase, di mana pada fase ini jika terjadi kesalahan-kesalahan kecil maka si pelaku akan melakukan tindak kekerasan yang ringan. Nah, selanjutnya pada fase berikutnya pelaku akan melakukan tindak kekerasan yang berat seperti menjambak, memukul, dan menyeret korbannya. Nah, pada fase yang ketiga atau fase bulan madu, si pelaku akan memberikan janji-janji manis dan meyakinkan pada si korban bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga ini akan menjadi lingkaran yang terus-menerus terjadi. Nah, karena hal ini akan membuat sulitnya ditemukan bahwa terjadi KDRT di keluarga tersebut karena si korban terus berusaha untuk mempercayai pelaku. Jadi memang ada faktor dari psikologisnya ya yang menjelaskan mengenai KDRT. Nah, jadi sekarang ada nih kasus yang lagi viral-viralnya itu mengenai seorang
atlet anggar dan juga selebgram yang bernama Cut Intan Nabila, di mana Cut Intan Nabila ini tuh mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yaitu Armor Toreador, di mana si pelaku ini, suaminya ini tuh melakukan tindak penganiayaan itu berawal dari cekcok mengenai isi handphonenya. Jadi si suami ini tuh ketahuan menonton film porno, dan akhirnya si istri itu meminta penjelasan dari apa yang isi dari handphone si suami. Namun si suami tidak merasa tidak terima, lalu dia itu melakukan tindak penganiayaan terhadap istrinya. Lalu setelah diusut lebih jauh, ternyata tindak penganiayaan ini tuh sudah dilakukannya sejak 2020, dan dalam konferensi pers juga si pelaku ini juga tidak mengelak dia bahwasannya dia tuh sudah melakukan tindak penganiayaan ini lebih dari 5 kali. Lalu tindak penganiayaan yang terakhir ini tuh dia dilakukan itu di depan anaknya yang usianya itu kurang dari 1 tahun. Nah, menurut rekan-rekan nih, sebenarnya apakah ada dorongan psikologis dari seorang pelaku ini melakukan tindak penganiayaan terhadap istrinya, dan juga selain dari dorongan rasa marah ya dari dalam dirinya itu? Nah, dorongan dari psikologis jika mengambil dari teori Albert Bandura berdasarkan bukunya yaitu Social Learning Theory. Nah, pada buku ini dijelaskan bahwa perilaku agresif itu bisa ditiru oleh manusia sedari kecil, seperti mengimitasi dan observasi dan melakukan apa yang dilihatnya. Nah, jika diterapkan pada kasus Armor Toreador, maka mungkin di masa lalu ia ada melihat kekerasan dapat menyelesaikan masalah yang ada, seperti adanya perkelahian di sekolah dan itu menyelesaikan masalah. Ada juga mungkin dia melihat orang tua dia melakukan kekerasan dan masalahnya selesai, sehingga saat dia memiliki istri, dia melakukannya itu pada istrinya dan menganggap itu sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau menurut pakar psikologi lainnya seperti Sigmund Freud, nah Sigmund Freud ini terkenal dengan teorinya yaitu psikoanalisis. Nah, psikoanalisis Sigmund Freud adalah teori yang menyatakan bahwa ketidaksadaran itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkah laku dan kepribadian seseorang. Nah, yang terkenal pada teori ini yaitu struktur kepribadian menurut Sigmund Freud, mekanisme pertahanan diri, dan tahapan psikoseksual. Nah, menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Id ini merupakan segala dorongan alamiah yang bersumber dari alam bawah sadar yang itu bersifat kesenangan. Sedangkan superego itu merupakan kebalikan dari id, yang berupa norma-norma dan nilai-nilai sosial masyarakat. Sedangkan ego merupakan penengah atau mediator antara id dan ego. Si ego ini berfungsi untuk menyeimbangkan antara dorongan kesenangan dari id dan dorongan norma dari superego. Nah, menurut Sigmund Freud juga dalam jurnal yang ditulis oleh Lubis pada tahun 2023, di situ dijelaskan bahwa ketika terjadi ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego, seseorang akan merasa lemah dan bisa saja seseorang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang seperti kejahatan. Nah, dari teori tersebut dapat kita analisis mungkin saja faktor penyebab terjadi KDRT yang dilakukan oleh Armor kepada istrinya Cut Intan ini mungkin saja terjadi ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego si pelaku yang membuatnya melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut atau kejahatan seperti KDRT itu. Oh, jadi memang terdapat dorongan psikologis dari seseorang, yaitu bisa saja dari pengaruh masa lalu, seperti dia itu mengimitasi perilaku yang sudah dia lihat di masa lalu, dan juga terjadi ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego dari dalam dirinya sendiri. Lalu
kan pada media yang saya baca ini, kasus penganiayaan ini tuh dia sudah mendapatkan penganiayaan dari suaminya itu sejak 2020 dan juga sudah mengalaminya lebih dari 5 kali. Lalu kenapa pada saat 2024 ini dia itu baru speak up kasus yang didapatkan si korban dari pelaku. Dia speak up dengan bantuan sosial media dan baru juga melakukan pelaporan terhadap si pelaku kepada pihak yang berwajib. Nah, sebenarnya KDRT ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, di dalam buku yang berjudulkan Abraham Maslow, dengan hierarki kebutuhan hingga pemenuhan diri, itu dikatakan bahwa Maslow ini membagi kebutuhan manusia itu menjadi beberapa tingkatan yang dikenal juga sebagai hierarki kebutuhan yang berbentuk piramida. Nah, pada tingkatan pertama itu tuh berisikan kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis yang berisikan kebutuhan rasa lapar, haus, kebutuhan seksual, dan juga kebutuhan kenyamanan atau tempat tinggal yang dikenal juga sebagai sandang, pangan, papan. Nah, di era sekarang ini, zaman sekarang ini, untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, kita harus memiliki uang. Nah, dengan uang kita bisa membeli pakaian, dengan uang kita bisa membeli makanan, dengan uang kita bisa menyewa tempat tinggal. Nah, beberapa korban, pada umumnya itu korban KDRT itu kan perempuan ya. Nah, beberapa perempuan ini itu tuh tidak bekerja setelah menikah. Jadi, setelah menikah tidak bekerja, kebutuhan dasarnya ini hanya bisa terpenuhi dari penghasilan sang suami. Nah, oleh karenanya beberapa korban KDRT ini itu enggan untuk melaporkan suaminya karena masih bergantung kebutuhan dasarnya kepada sang suami gitu. Lalu tingkatan yang kedua yaitu ada disebut sebagai kebutuhan keamanan, berupa perlindungan atau pembelaan dari sang pasangan kita dari kejahatan gitu. Namun dapat kita lihat bahwa Cut Intan ini tidak terpenuhi kebutuhan keamanannya. Bukannya ia dilindungi atau diayomi atau diadili, namun ia malah mendapatkan perlakuan tindakan kekerasan dari suaminya. Ia malah dipukuli, dianiaya, bahkan di depan anak-anaknya sendiri. Lalu mengapa ia masih tetap bertahan selama 5 tahun tersebut? Nah, lanjut ke kebutuhan yang ketiga, yaitu dikenal sebagai kebutuhan sosial, yang berisikan tentang rasa cinta dan kasih sayang dan juga pandangan dari orang lain. Jadi pada umumnya korban KDRT ini enggan untuk melaporkan sang pelaku atau melepaskan sang pelaku ini karena masih cinta atau masih sayang gitu. Walaupun aku udah dipukulin nih, si suami aku masih memenuhi kebutuhan kami dengan baik kok. Dia masih cinta, masih sayang, masih perhatian. Padahal sebenarnya rasa cinta itu telah hilang pada saat KDRT ini mulai terjadi. Jadi waktu KDRT ini terjadi pada tahun 2020 ya tadi. Iya. Nah, pada saat tahun 2020 tersebut sebenarnya rasa cinta dari sang suaminya ini itu telah hilang karena ia tega melakukan kekerasan gitu. Lalu kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan untuk dihormati atau dihargai, berupa kebutuhan penghargaan. Jadi kita ini pengen dihormati atau dihargai oleh orang lain layaknya manusia yang baik atas apa yang kita lakukan di lingkungan kita. Kemudian yang terakhir yaitu aktualisasi diri, di mana itu tuh merupakan momen paling tinggi atau puncak kebutuhan di dalam diri kita ini, berupa momen kebahagiaan yang dapat kita gapai. Contohnya itu kayak kita bisa jalan-jalan nih ke luar negeri tanpa mikirin uang ataupun waktu gitu. Jadi untuk mencapai aktualisasi diri ini, keempat kebutuhan tadi harus terpenuhi dengan baik dulu. Balik lagi, kenapa Intan ini masih tetap bertahan? Karena ya untuk melepaskan suaminya tadi ada beberapa kebutuhan yang harus dipertimbangkan, terutama juga anak. Nah, gimana sih kalau ia melaporkan suaminya ini kepada pihak berwajib, bagaimana pandangan orang-orang terhadap dia, lalu bagaimana pandangan orang-orang terhadap keluarganya, bagaimana nasib anak-anaknya nanti gitu. Lalu balik lagi ke teori lingkaran kekerasan yang dinyatakan oleh Walker yang telah disampaikan oleh Atta tadi ya. Ada ya fase disebut sebagai honeymoon atau bulan madu. Fase ini dimana pelaku meminta maaf dan meyakinkan korban bahwa ia tidak akan melakukan tindakan kekerasan lagi. Nah, pada fase ini biasanya diikuti oleh janji-janji manis yang membuat para korban ini percaya. Nah, jadi
janji manis inilah yang membuat para korban ini masih tetap bertahan gitu. Oke, jadi mengapa baru sekarang dia berani speak up? Mungkin memang banyak pertimbangan ya, memang mungkin dari segi sosialnya juga, karena dari segi sosial tuh banyak sekali yang memandang rendah apabila sudah bercerai dengan suami dan berganti status menjadi janda. Lalu tentang anak ya tadi, juga mungkin itu menjadi pertimbangan bagi semua ibu-ibu mungkin di luar sana ya, kalau misalnya ingin mengajukan pelaporan atau perceraian, mungkin pemikirannya itu ada pada anak, bagaimana nanti anaknya ke depannya, bagaimana nanti kehidupan anaknya, apalagi bagi ibu rumah tangga ya, yang menggantungkan segala hal itu kepada suaminya. Jadi memang banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, jadi kan memang pada akhirnya dia melakukan pelaporan dan akhirnya bercerai, meskipun sekarang masih statusnya masih dalam proses ya, masih proses penanganan. Nah, apakah penyelesaian yang dilakukan oleh Cut Intan dengan melakukan pelaporan itu sudah benar, atau adakah cara penyelesaian lain menurut rekan-rekan? Menurut saya cara yang dilakukan Cut Intan ini sudah benar, karena pertama dengan cara memviralkan apa yang dilakukan oleh suaminya, maka itu dengan tanpa sengaja membuat suaminya terkena hukuman secara sanksi sosial. Dan lagi suaminya memiliki perusahaan yang besar dan dia juga menjadi CEO di sana. Maka dengan adanya sanksi sosial, maka mungkin perusahaannya akan menjadi tidak laku dan memberikan efek jera pada dia. Selanjutnya pada hukuman yang dilaporkan, hukuman begitu saat ia di penjara, itu juga bisa membuat ia jera. Nah, konsep hukuman yang dapat mengubah perilaku ini ada pada pemikiran dari Skinner. Saya membaca bukunya, yaitu Human Behavior pada bukunya. Di sana dijelaskan bagaimana hukuman dapat mengubah perilaku manusia. Jadi memang tindakan yang dilakukan dengan cara pelaporan itu sudah sangat benar. Lalu apakah terdapat dampak? Kan setelah dia terkena penganiayaan dari suaminya kan, terus dia sudah melakukan pelaporan, namun pasti ada dampak dari si korban. Apalagi dia juga melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku ini di hadapan anaknya yang berumur kurang dari 1 tahun. Nah, kalau dampak kepada korban menurut buku yang sudah saya baca yang ditulis oleh Suprato, yang bukunya berjudul tentang kekerasan dalam rumah tangga, di situ dijelaskan bahwa KDRT itu memiliki dampak kepada korban, khususnya korbannya ini si perempuan, yaitu ada 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjangnya. Nah, dampak jangka pendeknya ini bisa saja berdampak kepada fisik ataupun psikologis si korban. Dampak seperti fisiknya, mungkin saja si korban ini mengalami luka-luka akibat kekerasan yang dialaminya dari si pelaku. Dan dampak secara psikologisnya, korban akan mengalami emosi-emosi yang tidak stabil, seperti dia merasa marah, jengkel, malu, atau merasa bersalah. Yang emosi-emosi tersebut juga berdampak kepada korban akan mengalami insomnia atau kesulitan tidur, atau korban mengalami cemas. Bahkan si korban ini bisa saja depresi akibat kekerasan yang dialaminya tersebut. Nah, sedangkan dampak jangka panjangnya, korban akan mengalami depresi yang berkepanjangan, dan apabila hal tersebut tidak mendapatkan bantuan dari psikolog, mungkin saja si korban ini memiliki persepsi buruk terhadap si pelaku, khususnya korban ini si perempuan memiliki persepsi buruk kepada si laki-laki. Nah, selain dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang tersebut, ada dampak lain yang mungkin saja akan dialami si korban, seperti korban akan
mengalami penderitaan secara psikis, si korban merasa takut, tidak, dan hilangnya rasa percaya diri di dalam dirinya gitu. Nah, kalau untuk anak sendiri, itu meskipun anak tidak mendapatkan perlakuan kasar atau kekerasan secara langsung, anak itu dapat mengalami trauma. Nah, berdasarkan artikel yang ditulis oleh Nur Faizah pada tahun 2023, anak itu dapat merekam kejadian tersebut dan menjadi kenangan buruk bagi dirinya. Nah, anak ini akan melihat secara langsung bagaimana cara orang tuanya memperlakukan pasangannya dengan buruk, dengan cara kekerasan, dan itu akan menjadi trauma psikis bagi anak. Nah, dapat digarisbawahi bahwa hubungan keluarga itu merupakan hubungan interpersonal yang sangat dekat, yang sangat berhubungan dengan kesehatan mental anak. Jadi kesehatan mental anak ini akan baik kalau hubungan keluarganya juga baik. Kemudian di dalam artikel Liberty University yang berjudulkan Attachment Theory and its Relationship Anxiety, itu tuh dikatakan bahwa Maslow ini menyatakan ada 4 pola attachment yang terbentuk antara anak dan juga orang tua. Yang pertama yaitu pola attachment secure, yang kedua ada avoidant, yang ketiga ada anxious, dan yang keempat ada disorganized. Nah, anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang KDRT atau penuh kekerasan itu tuh akan tumbuh dengan pola attachment di antara 3 ini, yaitu pola attachment yang buruk. Yang pertama ada avoidant, yang kedua ada anxious, dan yang ketiga ada disorganized. Nah, ketika anak ini melihat pertikaian yang terjadi pada keluarganya atau pada orang tuanya dan diselesaikan dengan cara kekerasan, tentu anak ini nggak mau ya ada kekerasan di dalam keluarga. Nah, jadi anak ini merasa takut untuk melakukan hubungan di masa yang akan datang dengan orang lain karena takut mendapatkan kekerasan kembali. Jadi anak ini nggak percaya untuk membangun hubungan. Nah, maka anak ini akan tumbuh dengan pola attachment avoidant. Lalu yang kedua, anak ini akan tumbuh dengan pola attachment anxious, di mana anak ini anxiety, cemas. Ketika orang tuanya ini melakukan pertengkaran di dalam rumah, di mana penuh bentakan dan amarah di dalamnya ya. Meskipun anak ini nggak mendapatkan kekerasan secara langsung, tapi anak ini mendapatkan bentakan atau marahan tadi dari kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga, ini pada umumnya ya, anak yang tumbuh dalam ruang lingkup KDRT itu tuh akan tumbuh dengan pola attachment disorganized, di mana anak ini tumbuh dengan trauma berat karena melihat tindak kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Jadi anak ini merasa tidak aman, tidak nyaman di dalam kehidupannya begitu. Oh, jadi memang dampak dari korban ini tuh sangat banyak ya, apalagi dari jangka panjang dan jangka pendeknya, dan juga ternyata anaknya ini tuh ternyata juga terdapat dampak ya. Jadi memang anak ini tuh merekam biarpun umurnya masih di bawah satu tahun tadi ya. Anak ini merekam setiap kejadian dan membentuk pola attachment yang buruk ya. Lalu pada korban ya yang terkena kekerasan pun juga mungkin terdapat trauma dan depresi yang berkepanjangan juga. Lalu apa sih sebenarnya langkah-langkah pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga ini? Oke, jadi KDRT ini kan terjadi karena beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan baik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dikomunikasikan. Nah, di dalam jurnal studi gender dan anak itu dikatakan ada beberapa cara untuk menghindari KDRT. Yang pertama yaitu dengan cara membangun komunikasi interpersonal di dalam ruang lingkup rumah tangga antara suami dan istri, kemudian ayah, ibu, dan anak. Harus terjaga komunikasi yang baik. Lalu yang kedua yaitu dengan cara saling menghormati dan menghargai. Kita sebagai istri menghormati suami sebagai kepala keluarga, dan suami juga menghargai kita sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga dalam rumah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara membangun kepercayaan dengan tidak membohongi pasangan, lalu mempercayai segala bentuk tindakan atau ucapan yang akan dipilih oleh pasangan. Dan yang selanjutnya yaitu tidak menuduh atau memfitnah pasangan. Kan kadang ada nih orang yang selingkuh tapi dia malah nuduh, kamu selingkuh ya dari aku, padahal kan dia yang selingkuh. Nah, iya rata-rata kan kayak gitu ya. Itu salah satu bentuk defense mechanism. Lalu selanjutnya cara yang
dapat dilakukan untuk menghindari KDRT yaitu mengkomunikasikan segala bentuk kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga ini. Jadi kita komunikasikan dengan pasangan kita, kapan kebutuhan ini akan dipenuhi, siapa yang akan memenuhinya, dan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu. Jadi memang balik lagi yang paling penting itu adalah komunikasi ya. Jadi komunikasi intrapersonal antara keluarga dari ibu, ayah dan anak. Jadi kita tuh membangun pola komunikasi yang baik. Bagaimana cara pemenuhan kebutuhan kita? Siapa yang akan memenuhi kebutuhan tersebut? Dan juga langkah-langkah ini tuh juga dapat mengurangi kasus resiko kekerasan dalam rumah tangga. Jadi KDRT ini tuh merupakan kekerasan yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang dapat menyerang lingkup keluarga, biarpun itu istri, ayah, istri, suami maupun anak. Biarpun yang kebanyakan yang terkena KDRT ini adalah istri. Dan juga banyak yang dirugikan dari tindak kekerasan ini, di mana si pelaku pasti mendapatkan sanksi sosial ya, mendapatkan cancel culture dari sosial, dan juga dapat hukuman, yang pastinya itu dapat hukuman seperti hukuman penjara. Lalu juga terdapat dampak terhadap korban, di mana pasti korban ini akan mengalami trauma dan mengalami depresi yang berkepanjangan. Lalu tindakan yang dilakukan oleh Cut Intan ini dengan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib itu sudah sangat bagus, karena seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, itu merupakan pemutusan rantai dari pola kekerasan tadi. Jadi selain perceraian itu mungkin bisa dibilang tidak ada lagi ya langkah penyelesaian itu kecuali memutus rantai lingkaran kekerasan tadi. Lalu dari penjelasan langkah-langkah pencegahan untuk KDRT yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, itu bisa juga kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita, di mana kita dapat yang pada intinya itu kita mengkomunikasikan segala hal dan tidak mencurigai pasangan yang berujung cekcok ya. Nah, jadi udah nih sampai di sini dulu. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Dan juga saya sebagai host pada siang hari ini meminta maaf apabila terdapat salah kata maupun salah penyampaian pada sesi kita pada kali ini. Baik, saya Aisyah Nagisa Putri